السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، سلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، سلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بسوري شمسوري، الشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا، بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. فصل، أي هذا فصل ini adalah sebuah pasal. Syurutus sujudi sab'atun, syarat-syarat sujud ada 7. Syarat-syarat sujud ada 7. Yang pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha'in. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud di atas 7 anggota. Sujud di atas 7 anggota. Kalau 7 anggota yang semestinya, yang seharusnya diletakkan di atas tanah, di atas muka bumi, yang semestinya diletakkan di atas muka bumi, tetapi kemudian tidak diletakkan sama sekali, tidak disentuhkan sama sekali ke lantai, ke sajadah atau ke atas tanah,
maka sujud tidak sah. Yang kedua, wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua adalah dahi seseorang itu harus terbuka. Dahi seseorang yang melakukan sujud itu harus terbuka seluruhnya atau sebagiannya. Jadi tidak harus seluruhnya. Seluruhnya atau sebagiannya saja. Jadi kalau misalkan ada rambut yang terurai ke depan, ada rambut yang terurai ke depan misalkan, ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki ada rambut yang terurai ke depan, kemudian kita sujud dalam keadaan dahi tertutup sebagian, ya, sebagian dahi itu tertutup dengan beberapa helai rambut. Maka sujud yang seperti ini tetap dikatakan sah. Kenapa? Karena sebagian dahi itu sudah menempel di tempat sujud. Jadi tidak harus dahi itu terbuka seluruhnya ketika kita melakukan sujud. Walaupun hanya terbuka sebagiannya saja, maka sujud sudah dihukumi sah. Begitu juga kalau seseorang memakai peci, kemudian pecinya agak dimajukan ke depan misalkan. Yang terbuka dari dahi itu hanya bagian bawahnya saja. Sementara bagian atasnya tertutup, tapi bagian bawahnya terbuka. Maka ini juga dikatakan sah sujud orang yang melakukannya karena sebagian dahi sudah terbuka. Jadi tidak harus terbuka seluruhnya. Asalkan ada sebagian dari dahi itu yang terbuka dan menempel di tempat sujud, hal itu sudah mencukupi, hal itu sudah menjadikan sujud yang dilakukan sah. Yang ketiga adalah wattahamulu bi ra'sihi. Wattahamulu bi ra'sihi. Tahamul itu artinya tasaqul. Ya. Tahamul itu artinya at-tasaqul, artinya memberatkan dengan kepalanya. Apa yang dimaksud dengan memberatkan? Menekan, ya. Menekankan, menjadikan kepala menekan pada tempat sujud. Ya, menjadikan kepala menekan pada tempat sujud. Kata orang Jawa tidak cukup hanya di onggong-onggong, apa ya bahasa Indonesianya ya. Tidak cukup hanya menempel biasa, tetapi harus dengan sedikit ditekan. Kepala atau dahi ya, dan kepala ini harus ditekan di tempat sujud. Diumpamakan oleh para ulama, seandainya di bawah dahi ini ada tangan, seandainya di bawah dahi ada tangan, dan di bawah tangan itu ada kapas, maka beratnya kepala itu terasa di tangan, dan tidak cukup hanya sampai di situ. Kapas yang ada di bawah tangan, kapas yang berada di bawah tangan, itu juga merasakan beratnya kepala, ya, ada bekas ada di kapas yang berada di bawah tangan itu ada bekas tekanan dari kepala, ada bekas tekanan dari kepala. Saya ulang, jadi sujud itu seandainya diumpamakan di bawah dahi itu ada tangan, maka tangan itu merasakan beratnya kepala, tangan itu merasakan tekanan kepala. Jadi kalau tangan itu hanya merasakan kepala itu hanya menempel saja, tidak ada tekanan sama sekali, maka sujud tidak sah. Kemudian di bawah, ya ini diandaikan tadi, di bawah tangan itu kalau
diandaikan ada kapas, maka kapas itu juga ada bekas tekanan dari kepala. Ya, artinya kalau kapas itu ditaruh di atasnya tangan, kemudian di atasnya lagi ada kepala, maka kapas itu akan mimpes, ya. Kapas itu akan mengecil sehingga ada bekas tekanan dari beratnya kepala. Jadi sujud itu harus seperti itu. Jadi nggak cukup hanya menempel begini ya, menempel slit, menempel, tapi menempel dengan sedikit ditekan. Menempel di tempat sujud dengan sedikit ditekan. Yang keempat, adamul huwiyyi li ghairihi, ya. Tidak turun dengan tujuan selain sujud. Tidak turun dengan tujuan selain sujud. Maksudnya bagaimana? Setelah seseorang yang melakukan sholat itu misalkan rukuk, ya, kemudian setelah itu dia i'tidal, setelah i'tidal ada petir yang menyambar. Jadi dia kaget. Ada petir yang menyambar, lalu dia terkaget. Karena dia kaget, maka dia turun, ya, menurunkan kepalanya seperti orang sujud. Nah, sujud yang dilakukan karena kaget dengan adanya suara petir, bukan dengan tujuan sujud, maka sujudnya tidak sah. Jadi kalau dia pada waktu i'tidal terkaget mendengar suara petir yang menggelegar, ya, lalu dia melakukan gerakan seperti orang sujud, sujudnya tidak sah. Jadi dia harus berdiri lagi. Kemudian apa? Turun lagi dengan niat melakukan sujud. Ini yang dimaksud dengan perkataan muallif wa adamul huwiyyi li ghairihi, wa adamul huwiyyi li ghairihi. Dan tidak turun, ya, tidak turun untuk melakukan gerakan seperti sujud tadi, li ghairihi dengan tujuan selain sujud. Yang kelima, wa an la yasjuda ala syai'in, wa an la yasjuda ala syai'in, dan tidak sujud di atas sesuatu, yataharraku yang ia bergerak, ia di sini kembali ke orang yang sujud, ya. Yataharraku yang ia bergerak biharokatihi dengan gerakan sesuatu itu. Saya ulang. Wa an la yasjuda, dan tidak sujud ala syai'in di atas sesuatu, yataharraku yang orang sujud itu bergerak, sebentar. Fa'ilnya ini salah tadi, ya. Terbalik. An la yasjuda, tidak sujud, ala syai'in di atas sesuatu, yataharraku yang sesuatu itu bergerak, biharokatihi dengan bergeraknya orang yang sujud, dengan bergeraknya orang yang sholat, ya, atau orang yang sujud. Seperti serban, ya, serban yang kita taruh di atas pundak kita, misalkan laki-laki, ya, sorban yang kita taruh di atas pundak kita. Ini kan dia bergerak kalau kita bergerak. Sorban itu otomatis bergerak ketika kita bergerak. Nah, ketika kita sujud, kemudian ujung dari sorban atau bagian dari kurban itu menutupi dahi kita seluruhnya, ketika kita sujud, maka sujud kita tidak sah. Kenapa? Maka sujud kita tidak sah, kenapa? Karena di awal tadi, di syarat sujud yang kedua tadi, dahi kita harus terbuka. Dahi kita harus terbuka. Jadi kalau kita memakai sorban, kemudian ketika kita sujud, sorban yang kita taruh di atas pundak kita,
Ya, baik di satu pundak maupun di dua pundak seperti ini. Ya. Kemudian ketika sujud, surban ini kemudian menutupi dahi kita. Surban ini menutupi dahi kita seluruhnya. Maka itu artinya dahi kita dalam keadaan tidak maksyufah. Ya, dahi kita berarti tidak dalam keadaan terbuka. Semuanya tertutup dahi kita. Maka sujud yang seperti ini tidak sah. Tapi kalau hanya tertutup sebagian oleh sorban yang kita kenakan di atas pundak kita, waktu sujud hanya menutupi satu bagian dari dahi, sementara dahi yang lain tidak tertutupi dengan sorban itu, maka sujud kita tetap sah. Maka sujud kita tetap sah. Atau sebelum kita sujud, sorban itu kita jatuhkan. Ya, sorban itu kita jatuhkan, bukan ketika sujud sudah tidak lagi menempel di salah satu anggota badan kita. Jadi sebelum kita sujud, waktu kita i'tidal, sorban itu kita jatuhkan di atas tempat sujud. Lalu kita sujud di atasnya. Kalau seperti itu hukumnya adalah seperti sajadah saja, yaitu tidak menutupi dahi kita. Itu fungsinya adalah seperti tikar, ya, seperti alas, seperti sajadah yang kita gunakan untuk tempat sujud. Kalau seperti itu, sujud kita tetap sah. Baik, yang selanjutnya yang ke berapa? Yang keenam, syarat sujud yang keenam adalah wartifa'u asafilihi. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Dan lebih tingginya bagian bawah seseorang, bagian bawah ini maksudnya pantat ya. Bagian bawah ini maksudnya adalah pantat. Dan lebih tingginya bagian bawah seseorang, yaitu pantatnya, ala a'alihi, atas bagian atasnya. Atas bagian atasnya. Bagian atas ini maksudnya apa? Dua pundak ke atas ya, dua pundak ke atas. Nah, ini syarat yang keenam. Syarat yang keenam. Ada pertanyaan nanti ya, nanti saya baca. Jadi syarat yang keenam, bagian bawah orang yang sujud itu harus lebih tinggi daripada bagian atasnya. Pantatnya harus lebih tinggi daripada pundak dan kepalanya. Seperti umumnya orang yang sujud. Jadi kalau seandainya ada orang yang sujud di atas tangga seperti ini, tangganya ya tangga seperti ini, kemudian dia sholat menghadap sana, lalu dia meletakkan kepalanya di atas pantatnya, ya ketika meletakkan dahi di atas tempat sujudnya, posisi kepala itu berada di atas pantat, ya, atau posisi kepala berada di tempat yang lebih tinggi. Posisi kepala lebih tinggi daripada pantat, maka sujud dengan cara seperti ini tidak sah. Sujud dengan cara seperti ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi harus bagian bawah lebih tinggi daripada bagian atas. Pantat posisinya harus lebih tinggi daripada pundak ke atas. Ya. Yang ketujuh adalah wattuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalam sujud. Syarat yang ketujuh adalah tuma'ninah di dalam sujud. Ya, tuma'ninah kemarin sudah kita jelaskan pengertiannya apa. Khatimatun, penutup. Penutup dalam pasal ini ya. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota-anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah al-jabhatu, dahi harus terbuka. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah wabutunul kaffaini. Di sebagian cetakan ada wabutunu asabi'il kaffaini.
Yang benar wabutunu al-kaffaini, bagian dalam dari dua telapak tangan. Kalau ini tidak harus terbuka. Jadi kalau seseorang memakai sarung tangan, ketika sholat, lalu ketika sujud dia menempelkan dua telapak tangannya di atas sajadah, di atas lantai, di atas tanah, dalam keadaan tertutup oleh sarung tangan, maka sujud tetap sah. Ya, sujud dikatakan hukumnya sah. Karena yang harus terbuka itu hanya dahi, ya, sebagiannya atau seluruhnya. Nah, kemudian ini yang kita letakkan, ini juga sebagiannya atau seluruhnya. Kalau yang ditempelkan di tempat sujud, kalau yang ditempelkan di atas sajadah itu hanya bagian dalam dari rohah, ini ya, rohah, sementara jari-jari tidak menempel sama sekali, maka sujud tetap sah. Atau yang menempel itu hanya jari-jari saja. Rohahnya ini, bagian dalam dari telapak tangan ini yang selain jari-jari, ini tidak menempel di tempat sujud atau di atas sajadah, maka sujud tetap dikatakan sah. Yang berikutnya adalah warrukbatani, dua lutut. Ya, jelas ini harus tertutup ini kalau dua lutut. Wa butunu asabi'ir rijlaini, wa butunu asabi'ir rijlaini, dan bagian dalam dari jari-jari dua telapak kaki. Bagian dalam dari jari-jari dua telapak kaki, sebagiannya atau seluruhnya harus menempel di lantai. Jari-jari kedua telapak kaki, bagian dalam dari dua jari-jari telapak kaki itu harus menempel di lantai sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau tidak ada yang menempel sama sekali di lantai, maka sujud tidak sah. Jari-jari bagian dalam, ya, bagian dalam dari jari-jari telapak kaki itu kalau semuanya tidak ada yang menempel di atas tanah, semuanya tidak ada yang menempel di atas sajadah, ya, diangkat. Jadi sujud itu main-main itu, diangkat misalkan, jari-jarinya sama sekali tidak menempel, diangkat, terbang lah katakanlah, ngawang, kata orang Jawa ngawang, maka sujudnya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'zum, di atas 7 anggota, di atas 7 anggota. Al jabhati, dahi, wal yadaini, dua tangan, war rukbataini, dua lutut, wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung dari kedua kaki, kedua telapak kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya ulang hadisnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, al jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini. Rawahu syaikhan. Rawahu syaikhan. Baik, ada pertanyaan tadi ya terkait dengan pasal ini. Ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana kalau pas sholat perempuan merasa keluar air dari kemaluannya? Oh, tidak berkaitan dengan pembahasan kita ya. Dan nggak tahu itu air kencing atau air apa. Kalau yakin keluar, bukan hanya merasa ya, yakin keluar. Kalau yakin keluar ya sholatnya batal. Kalau yakin keluar cairan berarti sholatnya batal. Tapi nanti akan saya pastikan. Kalau seandainya yang keluar itu tidak diketahui cairan apa, nanti akan saya pastikan jawabannya. Insya Allah.
Kalau perempuan pakai, pertanyaan kedua, kalau perempuan sholat pakai mukena yang potongan atas bawah. Nah, bagian atas ketika sujud seringnya mukena nutupi dahi pada saat sujud. Sahkah sholatnya? Kalau menutupi seluruh dahi tidak sah. Ya. Kalau menutupi seluruh dahi maka tidak sah. Kalau menutupi sebagian dahi maka sah. Hanya menutupi sebagian saja maka sah. Karena kalau menutupi seluruh dahi itu artinya dahi dalam keadaan tertutup oleh sesuatu yang bukan sajadah. Ya. Itu artinya tertutup oleh sesuatu yang kita bawa atau kita kenakan. Maka sujud yang seperti itu tidak sah. Pertanyaan ketiga, sebagian jari kaki bagian dalam maksudnya itu tidak harus 10 jari ya, tidak harus 10 jari. Sebagian jari, misalkan 3 jari bagian kanan, 3 jari bagian depan, bagian kiri misalkan ya. Maka itu sudah mencukupi, tidak harus seluruh jari. Baik, faslun tashdidatul faslun ini adalah sebuah pasal tashdidatut tasyahudi ihda wa ishruna. Tasydid yang ada di tasyahud ya. Tasydid yang ada di bacaan tasyahud itu semuanya ada 21. Ihda wa ishruna, semuanya berjumlah 21. Khamsun fi akmalihi, khamsun fi akmalihi wa sitta asyrata fi aqallihi. Khamsun fi akmalihi wa sitta asyrata fi aqallihi. Ada 5 pada bacaan tasyahud yang lengkap ya. Ya, 5 ini maksudnya 5 selain yang disebutkan dalam bacaan minimalnya ya. Selain yang disebutkan dalam bacaan minimalnya. Jadi 5 fi akmalihi pada bacaan tasyahud yang sempurna selain 16 ya. Wasitta asyrota dan yang 16 fi aqallihi pada bacaan tasyahud yang minimal. Jadi bacaan tasyahud itu kan ada yang sempurna dan ada yang minimal. Ada bacaan tasyahud yang sempurna dan ada bacaan tasyahud yang minimal. Kalau yang minimal itu at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud yang minimal. Adapun bacaan tasyahud yang maksimal, yang sempurna adalah seperti yang biasa kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tasydid yang ada di bacaan tasyahud itu semuanya ada 21 ya. Pada bacaan yang sempurna dan ada 16 pada bacaan yang minimal, bacaan yang minimal. Jadi yang dimaksud khamsun fi akmalihi, 5 pada bacaan yang sempurna bukan berarti pada bacaan yang sempurna itu hanya 5 tasydid ya. 5 selain yang disebutkan dalam bacaan minimal ya, 5 selain yang disebutkan dalam bacaan minimal. Jadi ini sudah benar ya, perkataan pengarang matan Safinatun Najah ini sudah benar, tapi dalam pengertian seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi 5 pada bacaan sempurna, bacaan tasyahud sempurna, yang dimaksud 5 di sini bukan hanya 5 saja, tetapi 5 selain 16 yang disebutkan dalam bacaan minimalnya. Wasitta asyrota dan 16 fi aqallihi pada bacaan minimalnya, pada bacaan tasyahud yang minimal.
yang paling sedikit. Disebutkan beberapa tasydid itu at-tahiyyatu 'ala ta'i wal ya'i, di atas ta dan ya. Dua ya. Di atas ta dan di atas ya. At-tahiyyatu. Al-mubarakatus sholawatu 'ala shadi, di atas shad. Al-mubarakatus sholawatu. At-tayyibatu 'ala ta'i wal ya'i. Ala ta'i wal ya'i, dua. At-tayyibatu. Jadi harus ditekan ya, huruf-huruf yang bertasydid ini semuanya harus ditekan. Kalau tidak, maka tasyahudnya tidak sah. Ala ta'i wal ya'i, lillahi ala lamil jalalah, lillahi, bukan lillahi ya, lillahi. Kemudian assalamu ala sin, assalamu di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, alal ya'i di atas ya, ayyuha di atas ya, wan nuni di atas nun ya. Pertama di atas ya tadi, ayyuha, kemudian an-nabiyyu di atas nun, wal ya'i di atas ya. An-nabiyyu ya, an-nabiyyu di atas ya, di atas nun, kemudian di atas ya yang setelah nun. Wa rahmatullahi ala lamil jalalati, di atas lafzul jalalah Allah. Wa barakatuhu assalamu ala sini, di atas sin, assalamu alaina wa ala ibadillah. Ala lamil jalalati, di atas lafzul jalalah Allah. As-salihina, as-salihina di atas, ala shadi di atas shad. Jangan dibaca as-salihina ya. Jangan dibaca as-salihina, artinya beda. Kalau as-salihina artinya adalah orang-orang yang buang air besar. Artinya sangat jauh sekali. Kalau as-salihina adalah orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama hamba. Orang-orang yang melakukan kewajiban kepada Allah dan melakukan kewajiban kepada sesama makhluk. Orang yang senantiasa melakukan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk. Itu as-salihina. Sementara kalau shad diganti sin, as-salihina, artinya adalah orang-orang yang buang air besar. Atau orang-orang yang membawa senjata, orang-orang yang memiliki senjata, atau orang-orang yang membawa senjata, silah ya. Jadi jangan sampai shad ditukar dengan sin karena artinya sangat jauh sekali. As-salihina 'ala shadi, di atas shad. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, 'ala lami alifin, 'ala lami alifin. Ya, illa. Sebentar. Allah ya. Asyhadu alla. Asyhadu alla di atas lam alif, di atas lam alif. Kemudian illallahu ala lami alifin wa lamil jalalah. Ada dua di sini. Di atas lam alif dan di atas lafzul jalalah Allah. Di atas lam lafzul jalalah Allah. Wa asyhadu anna 'alan nuni. Wa asyhadu anna 'alan nuni. Ada satu di sini di atas nun. Muhammadar Rasulullah, ala mimi Muhammadin, di atas mim lafaz Muhammad, wa 'ala ra'i, di atas ra Muhammadar Rasulullah, wa 'ala lamil jalalati, dan di atas lam lafzul jalalah Allah. Ya, satu lagi pasal masih berkaitan. Faslun ini adalah sebuah pasal. Faslun ini adalah sebuah pasal. Tasydidatu aqallis sholati 'alan nabiyyi. Tasydid pada sholawat Nabi, bacaan sholawat Nabi minimal. Setelah kita membaca tasyahud, maka rukun sholat berikutnya adalah apa? Membaca sholawat Nabi.
membaca sholawat Nabi. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang sudah kita terangkan pada bab tentang atau pasal pada pasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bacaan minimal sholawat setelah kita membaca tasyahud akhir. Nah, tasydid yang terdapat pada bacaan sholawat Nabi yang minimal arba'un ada 4. Yang pertama adalah Allahumma alal lami wal mimi, di atas lam dan mim ada 2. Sholli alal lami, di atas lam. Sholli di atas lam. Ala Muhammadin alal mimi, di atas mim. Ini semuanya harus dibaca dengan ditekan. Ya, ada satu pasal lagi masih berkaitan. Kita tuntaskan, setelah itu baru kemudian kita mengkaji, membahas pasal berikutnya tentang waktu-waktu sholat 5 waktu. Faslun aqallus salami assalamu alaikum. Aqallus salami assalamu alaikum. Faslun ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang salam, ya, yang menjelaskan tentang salam. Bacaan minimal salam adalah assalamu alaikum. Bacaan minimal salam adalah assalamu alaikum, minimal. Kemudian bacaan paling panjang dari salam ketika kita keluar dari sholat itu adalah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian ulama menambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan wabarakatuh ini menurut sebagian ulama. Tapi umumnya ulama bacaan salam yang paling panjang itu adalah assalamualaikum. Salam ketika kita keluar dari sholat ya. Adalah apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian disunnahkan salam yang kedua. Jadi rukun sholat itu rukun sholat yang rukun ya. Salam yang menjadi salah satu rukun sholat itu adalah salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah jika tidak terjadi sesuatu yang membatalkan sholat setelah salam yang pertama. Jadi kalau setelah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita kentut. Maka salam yang kedua ini hukumnya tidak sunnah lagi. Jadi salam yang kedua itu disunnahkan. Salam yang kedua itu disunahkan jika tidak terjadi sesuatu yang membatalkan sholat setelah salam yang pertama, ya setelah salam yang pertama. Kemudian disunnahkan untuk memisah, ya melakukan jeda di antara dua salam. Antara salam yang pertama dengan salam yang kedua itu disunnahkan ada jeda seukuran bacaan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijeda. Kita diam selama kurang lebih durasi bacaan subhanallah. Baru setelah itu kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian juga disunnahkan menoleh ke arah kanan pada salam yang pertama, itu sunnah itu ya. Jadi yang rukun itu adalah bacaan salam yang pertama, bacaannya. Kalau menoleh ke arah kanan, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian juga menoleh ke arah kiri, ketika salam yang kedua, ini hukumnya juga adalah sunnah.
Ya, menoleh itu sampai pipi. Kalau menoleh ke kanan, sampai pipi bagian kanan kita terlihat oleh orang yang di belakang kita. Sunnahnya begitu ya, seperti ini. Ya, bukan hanya begini, bukan hanya menoleh sedikit begini, sehingga pipi kita tidak terlihat oleh orang yang berada di belakang kita. Jadi sunnahnya itu adalah menoleh sampai pipi kita itu terlihat oleh orang yang berada di belakang kita. Begitu juga ketika kita menoleh ke arah kiri, pada salam yang kedua, ini pipi sebelah kiri terlihat oleh orang yang berada di belakang kita. Kemudian sunnahnya juga adalah memulai salam itu dengan menghadap ke arah kiblat. Ya, wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian menyelesaikan salam sampai kita betul-betul menoleh dan pipi kita terlihat oleh orang yang di belakang kita. Jadi memulai salam begini, arah kiblat misalkan ya, menghadapkan wajah tetap ke arah kiblat ketika kita memulai salam, kemudian mengakhiri salam ketika kita sudah betul-betul menoleh ke arah kanan atau ke arah kiri kalau salam kedua, sehingga atau sekira pipi kita dilihat oleh orang yang di belakang kita. Jadi caranya begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika assalamualaikum memulai salam, itu kita tetap menghadapkan wajah kita tetap ke arah kiblat ya. Bukan langsung menoleh enggak, tapi tetap menghadap ke arah kiblat ketika memulai salam dan mengakhiri salam ketika kita betul-betul telah sempurna tolehan kita ke arah kanan pada salam yang pertama dan sempurna menoleh kita ke arah kiri pada salam yang kedua. Kemudian juga disunnahkan juga untuk niat keluar dari sholat. Ini kan ada sebagian ulama yang mengatakan niat keluar dari sholat itu termasuk rukun sholat, sebagian ulama ya. Maka untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama, maka tetap kita lakukan, ya, tetap kita lakukan hal itu dan menurut sebagian ulama hukumnya adalah sunnah. Ya, niat keluar dari sholat sambil membaca salam, ya, sambil membaca salam kita niat keluar sholat. Ya dalam hati saja saya niat keluar dari sholat. Kemudian juga disunnahkan di dalam salam itu, ya di dalam salam itu kita disunnahkan mengucapkan salam atau membaca salam kepada orang-orang dan makhluk-makhluk ya yang kita menoleh ke arah mereka. Jadi kalau di syarahnya ini dikatakan disunnahkan di dalam salam itu kita niatkan salam kepada orang-orang yang kita menoleh ke arah mereka. Ya. Siapa yang dimaksud? Malaikat dan manusia-manusia mukmin yang ada di sekitar kita dan juga jin-jin mukmin yang ada di sekitar kita yang kita menoleh ke arah mereka. Barangkali di sini ada malaikat, barangkali di sini ada jin. Ya, kalau malaikat raqib selalu berada di sebelah kanan kita, malaikat atid selalu di sebelah kiri kita. Jadi kita niatkan seperti itu. Mungkin ada malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat pembawa rahmat misalkan ya. Atau malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang mukmin. Ada juga malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghibur hati orang-orang mukmin. Ada pula malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk keliling ke berbagai tempat menyampaikan salam dari orang-orang mukmin yang membacakan salam untuk membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Mereka ditugaskan untuk mendengarkan bacaan sholawat dan salam dari orang-orang mukmin dan kemudian mereka diperintahkan untuk menyampaikan sholawat dan salam itu kepada baginda Rasulullah di makam beliau. Jadi mungkin ada banyak sekali malaikat di arah kanan kita dan di arah kiri kita.
Maka kita niatkan ketika salam itu, kita membaca salam kepada mereka, para malaikat, dan juga kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan kita, ya, manusia, mukmin, dan berada di sebelah kiri kita, juga kepada para jin mukmin yang berada di sebelah kanan kita dan berada di sebelah kiri kita. Mungkin juga banyak jin-jin mukmin yang ikut sholat bersama kita, ya, atau hanya sekedar mereka ikut nimbrung di situ. Ya, di sekitar kita ada jin yang kita tidak bisa melihat mereka. Di sekitar kita juga ada malaikat yang kita tidak bisa melihat mereka. Aqallus salami assalamualaikum. Tasydidus salami ala sin. Sebentar ya, saya lihat di matanya. Kalimatnya seperti apa. Ya, betul. Aqallus salami assalamualaikum. Tasydidus salami atau tasydidus salamu ala sini. Assalamu, ya, tasydid pada lafaz assalamu itu adalah di atas sin. Ada satu, ya. Assalamu. Jadi ada tasydidnya di atas sin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan hidup kita semakin barokah, mati husnul khatimah, yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang sempit rezekinya mudah-mudahan dengan barokah ngaji dilapangkan, dimudahkan, dilancarkan rezeki kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.